Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, bahagia? Bahagia. Senang? Senang, nak ya. Sama seperti ibu, nak ya. Bahagia, senang. Ibu lihat dari raut wajah kalian sudah sangat bahagia. Karena ibu yakin, nak ya, kalian melangkahkan kaki ke rumah untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Sama seperti ibu, nak melangkahkan kaki dengan ikhlas untuk mengajar, untuk memberikan ilmu kepada kalian. Ibu yakin, nak ya, dengan raut wajah kalian yang cerah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat dan ilmu yang ibu berikan kepada kalian berkah. Kita berdoa, nak ya. Wakil ketua kelas silakan memimpin doanya. Marilah kawan-kawan, sebelum belajar kita doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada wakil ketua kelas telah memimpin doanya. Bagaimana perasaannya setelah berdoa? Tenang, nak ya, tenang, tambah semangat. Berarti guna kita melaksanakan doa itu adalah supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Nak, kelihatannya ada kursi kosong, 1, 2. Siapa yang tidak masuk? Raja sakit. Siapa lagi? Selain Raja siapa? Hah? Raja sakit. Siapa lagi? Ya, yang sedang sakit apa? Randy Alpa, Raja sakit. Oke. Yang sedang sakit kita doakan, nak ya. Semoga rajanya cepat sembuh, beraktivitas seperti biasa, sekolah seperti kalian. Hadir Aji, hadir Anita, Arga, Ayu Sapitri, Dia, Hafiz, hadir Ira, mana Ira? Ada Kaira, Surya, Wildiana, Yuri, Zaki, Randy, Nina, Aura, Wiwit, Desi, Naila. Oke, Nana, sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran? Mengikuti pembelajaran? Oke, kalau sudah siap coba ibu cek dulu. Dari pakaian, dari tempat duduk, coba dilihat. Kalau sudah siap, duduknya, kursinya yang miring-miring. Sampah, lihat sampah di bawah. Karena kebersihan ini sangat berpengaruh, nak ya, dalam proses pembelajaran. Kalau banyak sampah, kita yakin pembelajaran tidak akan nyaman. Kenapa, nak? Dan itu sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Oke, seperti biasa, nak ya. Setiap pembelajaran itu ada yang namanya kesepakatan kelasnya, yang harus kita sepakati bersama-sama. Yang harus kalian sepakati bersama-sama. Sama seperti kemarin, nak ya. Kesepakatannya ada berapa? 6. Ada 6. Yang pertama, iya, dengan berdoa. Terus seluruh peserta didik mendapatkan. Iya. Yang ketiga, angkat tangan jika hendak menyampaikan pendapat. Oke.
Oke. Nah, nak, ibu memberikan materi, ibu mengajar itu bukan hanya memberikan materi saja, tetapi harus ada tujuan yang harus ibu capai. Ya, yang mana tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama itu peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan apa itu zat aditif. Yang kedua, peserta didik bisa menyebutkan jenis-jenis zat aditif. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan contoh dari zat aditif alami dan buatan. Yang terakhir yaitu peserta didik bisa menjelaskan akibat apabila kita mengkonsumsi zat aditif pada makanan dan minuman secara berlebihan. Kemarin kita telah belajar apa, nak? Nutrisi. Kemarin kita belajar nutrisi. Apa sih siapa yang masih ingat? Apa nutrisi itu, nak? Nutrisi adalah ada yang contohnya apa, nak? Karbohidrat. Nah, yang kemarin ada Nutrisi adalah zat yang terkandung dalam makanan yang berisi energi ataupun bahan mentah yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Iya, benar, nak ya. Yang dijawab oleh temannya bahwa nutrisi itu adalah zat gizi yang sangat penting bagi tubuh kita, nak. Yang sangat penting. Berani belajar tentang zat aditif, nak ya. Sebelum kita lanjut ke sub materi yang baru, nak ya, kemarin kita belajar nutrisi, sekarang kita belajar tentang zat aditif. Ibu kemarin menyuruh setiap anak membawa atau setiap kelompok ada yang perwakilan, nak ya, membawa makanan atau minuman. Bawa semua tidak? Coba ibu lihat, ini bawa apa itu? Minuman, itu apa namanya? Iya, Yupi, ya permen Yupi. Ini bawa minuman, wah warnanya menyala merah. Itu Terio. Nah, coba perhatikan, nak. Coba kalian amati makanan yang kamu bawa atau minuman yang kalian bawa. Itu bagus tidak atau baik tidak, nak, untuk dikonsumsi? Tidak ya? Karena apa? Bahan pengawet. Iya, ada bahan pengawet. Karena apa, nak? Hah? Ada pewarna. Ada apa lagi? Itu, nak, ale-ale. Nah, warnanya tuh merahnya itu. Ada pemanis. Ada apa lagi? Ini bawa mie. Nah, mie nih, bagus tidak, nak, kita konsumsi? Tidak. Nah, berarti setiap makanan yang kamu bawa itu, serta minuman itu tidak bagus, nak ya, kalau kita mengkonsumsi secara berlebihan. Nah, di sana kita akan melihat apa namanya itu, nutrisi atau zat aditif apa saja yang ada pada makanan dan minuman yang kalian bawa. Nah, kalian tahu, nak ya, dari pengamatan makanan yang kamu amati tadi, bisa, nak, kalian mendefinisikan apa sebenarnya zat aditif? Siapa yang bisa bantu ibu? Apa sih zat aditif? Apa? Zat aditif adalah zat tambahan yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dan minuman. Iya, oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Iya, Putri? Adalah zat tambahan yang sengaja ditambahkan pada makanan atau minuman untuk mengubah penampilan, tekstur, atau rasa suatu. Oke, benar, nak ya. Jawaban teman kalian itu benar, bahwa zat aditif adalah zat tambahan yang sengaja ditambahkan ke dalam, ya. Oke, boleh, silakan, nak ya. Bahwa zat aditif adalah zat tambahan yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dan minuman. Untuk apa? Iya, untuk memperbaiki penampilan, cita rasanya, aromanya. Terus apa lagi, Pais? Iya, memperpanjang, yaitu daya simpan. Nah, itu yang dimaksud dengan zat aditif. Nah, nak, zat aditif ini sama seperti kita membahas tentang nutrisi kemarin. Ada jenis-jenisnya. Kalau nutrisi ada protein, ada lemak, ya. Nah, sekarang kalau zat aditif ini ada jenis-jenisnya juga. Ada berapa? Ayo. 7. Habis. Iya, ada 7. Yang pertama apa? Zat pemanis. Ada pemanis, apa lagi? Tidak usah memakai itu, nak ya. Kalau pakai ya sedikit saja, jangan secara berlebihan. Itu akan mengakibatkan dampak buruk juga, nak. Akan mengakibatkan dampak buruk terhadap kesehatan, nah ya. Oke.
Sepertinya ada yang tangannya lo gini, ada yang lah, iya lah ngantuk, ada yang sudah garut-garut, ada yang sudah senggol. Kita relax sebentar nah ya, kita. Iya, kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri. Kita konsentrasi nah ya. Satu, dua lagi, satu. Ada yang tidak konsen. Kita ulang lagi nah ya. Kalau ibu bilang satu, rentang, kedua ya. Masih semangat? Masih. Oke, harus semangat nak ya. Oke. Ibu ada gambar nak. Ibu ada gambar 3 gambar. Nah, yang pertama ada gambar apa ini nak? Bumbu dapur. Ibu tanya siapa yang pernah bantu ibu masak di rumah? Yang cewek ayo. Hah? Kita harus nah ya bantu ibu walaupun tidak membantu seutuhnya, tetapi iya yang bantu berarti sayang orang tua. Tidak anak ya, setiap anak pasti sayang orang tua. Ini gambar bumbu dapur. Yang kedua ada gambar apa ini nak? Es, iya ada gambar es. Coba kalau lihat es in house tidak nak? Apalagi ini ada es jeruk ya, ada es apa lagi nih? Strawberry. Terus ada gambar 3. Gambar apa ini nak? Sosis. Sosis. Siapa yang tidak suka sosis? Suka semuanya. Ada sosis, sapi, ayam, terus ikan, dan sosis kombinasi. Nah, ibu minta kelompok sebelah kiri ibu. Ini gambar apa nak? Minuman, es ya. Es, ada es jeruk, strawberry. Ini termasuk zat aditif alami bukan nak? Termasuk ya, karena apa? Iya, ada buahnya, berarti buah alami. Ada strawberry, ada jeruk, nah ya. Terus gulanya gula pasir. Jadi ini termasuk zat aditif yang alami. Oke, terima kasih. Kalau kelompok yang tengah, ibu minta, nah macam-macam bumbu dapur. Ada apa saja ini nak? Oke, ini termasuk zat aditif apa? Buatan, jelas nah ya, zat aditif buatan. Dalam zat aditif apa? Zat aditif apa? Iya, pengawet. Berarti pada sosis ini ada pengawetnya, nak ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Hah? Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu minta duduknya per kelompok, nah ya, per kelompok seperti kemarin. Silakan. Ya, jangan ada yang duduknya, apa ada siswa yang duduknya di kelompok 1 padahal kelompok 2? Tidak? Udah, kalau tidak, oke, kalian silakan menghadap berkelompok nah ya. Kelompoknya sama seperti kalian, seperti kemarin, duduknya per kelompok karena kita masih satu bab nah ya. Jadi kelompoknya masih seperti kemarin. Sudah? Kalau sudah, ibu akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja siswa. Oke. Kelompok 1 kemarin mana? Oh ya, kelompok 1 itu sebelah kiri. Kelompok 2 yang tengah. Kelompok 3 yang sebelah kanan ibu. Oke, silahkan kalian LKPD lembar kegiatan peserta didik. Di apa namanya tuh? Dilihat LKPD-nya, dibaca, lihat langkah-langkahnya, apa tujuan dari LKPD, jangan langsung dijawab nak ya. Jangan langsung dijawab. Kalian cermati dulu apa maunya LKPD itu. Ya, jangan langsung dijawab. Kita budayakan literasi nak ya. Baca dulu tujuan pembelajarannya apa, terus langkah-langkah kegiatannya apa. Baru jawab pertanyaan. Oke, silakan kalian bekerja kelompok.
Bekerja kelompok dengan temannya. Silakan berkolaborasi, bekerja sama. Kalau tidak berkolaborasi, hasilnya itu tidak akan bagus, nak ya. Hasilnya kurang maksimal. Silakan. Yang tidak mengerti, ditanya. Kerja kelompok per anggota, bukan kerja kelompok ke kelompok lain. Silakan kalian bekerja dengan temannya per kelompok. Yang tidak ngerti ditanya, nak ya. Jangan malu bertanya. Malu bertanya? Iya, sesat di jalan. Jawabnya harus sesuai dengan yang ada di LKPD, nak ya. Itu, nah lihat gambar 1. Amati gambar yang ada di LKPD, berarti kita amati dulu. Terus diskusikan pertanyaan, berarti kita berdiskusi ke teman antar kelompoknya, anggota kelompok. Yang tidak ngerti ditanya, nak ya. Kelompok 3. Silakan. Namanya kerja kelompok itu, nak, ada misalnya berkolaborasi itu namanya apa, nak? Iya, kalau bekerja sendiri itu bukan namanya kerja kelompok, nak ya. Individu. Kalau berkelompok kita harus bekerja sama, harus berkolaborasi. Ada yang nyatet, ada yang jawab, ada yang mencari jawaban. Oke, silakan. Ayo kerjanya berkelompok, kelompok 2 enak ya. Ini kelompok 3. Harus berkolaborasi, nak ya. Kalau bekerja sendiri itu namanya kerja individu. Kelompok 3, nak ya. Kelompok 3. Ini kelompok 1. Kelompok 1, nak ya. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanya ya, nak. Jangan malu untuk bertanya. Ada peribahasa, malu bertanya akan sesat di jalan. Sama seperti kita. Kalau kita tidak berani bertanya, padahal itu misalnya tidak ngerti, nak. Kalian tidak ngerti, tapi malu bertanya. Ibu yakin jawabannya ya salah, nak ya. Makanya kalau tidak ada yang kurang paham, yang tidak ngerti, boleh ditanya, nak ya. Kelompok 1 sudah? Belum ya? Lanjut, nak ya. Jawabnya sesuai dengan kemampuan kelompok kamu, nak ya. Makanya harus berdiskusi. Kita ini apa? Jawabnya seperti apa, nak ya? Harus berkolaborasi. Ini apa namanya ini, nak? Jelly, pita jelly. Warnanya sudah menyala, pasti ada zat aditif, nak ya, pewarna. Sudah nomor berapa, nak? Nomor 2. Oke, lanjut ya. Itu Terio. Terio tuh manisnya luar biasa, nak ya. Harga Adrian. Terus juga siapa yang akan menjadi penjawab nanti, nak ya, harus dikompromikan biar di depan nanti kalian tidak bingung saling suruh. Si A aja, si B saja, si Putri saja. Makanya dikompromikan dari sekarang. Misal
Raja mungkin Pak Is menjawab kan di depan nanti. Makanya harus kompromi biar di depan pas maju langsung presentasi dengan baik. Sudah, oke? Kelompok 3 sudah selesai. Berarti kita mulai presentasi nak ya. Oke, Ibu minta dari kalian mau kelompok 1 dulu atau 2 atau 3 atau siapa yang duluan nunjuk mau maju. Oke, silakan. Siapa? Kelompok siapa? 1. Yang nunjuk kelompok 1, yang maju kelompok 2, yang mana ini? Oke, kalau begitu kita mulai dari yang terendah aja nak ya, kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan untuk melakukan presentasinya. Silakan. Ya, boleh. Kelompok 1 silakan perkenalkan dirinya nak ya, karena mungkin ada temannya yang belum tahu kelompok 1 apa saja, siapa saja. Oke. Sini lagi nak biarin. Nah, oke. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini kami membuat poster tentang zat aditif. Dan kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Tuh poster nak ya. Apakah yang dimaksud dengan zat aditif? Zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman untuk meningkatkan kualitas dan kelembapan keawetan serta. Kelompok yang lain siapkan pertanyaan, tanggapan atau saran boleh nak ya untuk kelompok 1. Pertanyaan kedua, berdasarkan pengamatan pada gambar 1 dan gambar 2, sebutkan bahan-bahan apa saja yang poster. Poster ini isinya sama seperti yang ada di LKPD, jawabannya sama. Mulai dari pengertian, bahan-bahan yang digunakan, serta kelompok zat aditif alami yang juga buatan, juga bahaya mengonsumsi zat aditif. Dari hasil presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ayo kelompok yang ingin bertanya, kelompok 2, 3, silakan. Mungkin dari kelompok 2. Saya dan perwakilan kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara melihat makanan dan minuman yang aman dari zat aditif? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kita harus perhatikan tabel nutrisi pada kemasan. Kita pilih makanan dan minuman dengan kandungan zat aditif seminim mungkin. Dan juga kita memperhatikan bahan-bahan alami yang digunakan. Baiklah, apakah kelompok 2 sudah puas dengan jawaban kami? Terima kasih. Mungkin apakah kelompok 3 yang ingin bertanya? Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, apa yang harus kita lakukan jika ragu-ragu terhadap suatu produk makanan? Saya akan menjawab, jika kita ragu terhadap suatu produk makanan dan minuman, sebaiknya kita baca terlebih dahulu label nutrisinya dengan seksama. Bagaimana dengan kelompok 3? Jawaban kami, Kelompok 1, kelompok 2, serta 3 itu sudah mendiskusikan dengan seksama dengan baik dengan hasil kolaborasi kalian antar kelompok. Nah ya, luar biasa. Nah, dengan berakhirnya diskusi tadi nak ya, berarti kita harus menyimpulkan materi yang kita dapatkan pada hari ini. Siapa yang bisa bantu Ibu? Kita menyimpulkan materi tentang zat aditif. Ayo. Dari kelompok 1 boleh, kelompok 2 boleh, siapa? Kelompok 1. Oke. Kesha. Ya. baiklah, saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Hari ini saya menjadi banyak mengetahui tentang zat aditif, mulai dari pengertiannya, contoh-contohnya, dan juga jenis-jenis zat aditif, serta bahayanya jika kita mengkonsumsi zat aditif secara berlebihan. Iya, itu dari Kesha. Ada yang kelompok lain ingin menyimpulkan? Hah? Siapa yang
tambahkan kesimpulan dari materi kita hari ini tentang zat aditif? Apa yang kalian dapatkan, nak? Materi kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini bahwa kita bisa, nak ya, membedakan yang mana zat aditif alami, yang mana buatan. Kita bisa mendefinisikan apa itu zat aditif. Kalau misalnya kalian jajan di kantin, nak ya, ingat, oh iya, saya belajar zat aditif kemarin, saya akan mengurangi jajanan yang seperti yang warnanya menyala, yang rasanya terlalu menyengat, itu berarti mengandung zat aditif. Oke, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, nak, selain kesimpulan, Ibu ingin bertanya, pemahaman apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Ayo, Putri, apa, nak, pemahaman yang Putri dapat? Di sini saya memahami tentang pengertian jenis-jenis dan apa bahayanya jika terlalu banyak mengonsumsi zat aditif. Pemahaman apa, nak, yang didapat hari ini? Ya, boleh, Surya? Saya memahami tentang jenis-jenis, contoh-contoh, dan pengertian zat aditif. Oke, bisa membedakan, bisa menyebutkan jenis-jenis zat aditif, terus juga bisa membedakan, nak ya, yang mana termasuk zat aditif alami, yang mana buatan, serta yang mana pengawet, yang mana apa tadi, ada 7 apa, Nana? Iya, ada 7, nak ya, jenis-jenis zat aditif. Yang 6 itu jenis-jenis nutrisi. Nah, dari kesimpulan pemahaman untuk terakhir itu ada refleksi. Tadi Ibu sudah mengasih skema, nah ya, tolong dibagi teman-temannya satu-satu. Kalau sudah ditempel di depan, nak ya. Oke, bagi dulu, nak. Dibagi dulu kertasnya. Satu orang satu, ambil, nak. Satu orang satu. Ya, oke. Satu orang satu. Oke. Ya, lanjut. Ditempel, nak, ke depan yang sudah. Oke. Itu tidak ada jawaban benar atau salah, nak ya. Itu sesuai dengan refleksi dari hati kamu, nak ya. Apa yang kalian pahami, apa yang belum kalian pahami. Oke, benar di sana. Oke, nggak apa-apa, nak, tidak beraturan. Yang sudah, terima kasih. Yang belum? Ayo, tempel. Tempel. Sendiri. Bintang 3, Ada. yang 5. Iya, ada bintang 3, 4, 2. Itu 2. Iya, luar biasa. Terima kasih, Naya. Kita akan belajar tentang apa namanya tuh? Nilai gizi, Naya. Nilai gizi. Besok kita akan belajar nilai gizi pada hari IPA, pelajaran hari apa? Iya, hari Jumat, Naya. Hari Jumat kita akan belajar yaitu tentang nilai gizi. Silakan kalian belajar materi di buku cetak itu dibelajarin, nak ya. Jangan sampai nanti kalau ibu nanya tidak bisa. Makanya kita harus meluangkan waktu untuk belajar. Kita harus meluangkan waktu untuk belajar. Tidak usah lama-lama, nak, belajar itu. Asal kita rutin, konsis. Iya, belajar 15 menit, nak. Malam bisa baca sedikit. Oh, hari ini aku belajar IPA, besok aku belajar matematika, atau sudah IPA saya belajar matematika bahasa Indonesia, ya. Harus rutin, lah ya. Harus dibiasakan. Insya Allah kalau kalian konsisten dalam belajar, nilai kalian pasti bagus. Yakin, percaya dengan perkataan ibu. Makanya kita harus belajar, nah ya. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanya? Hah? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu akhiri, nak ya, pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, nak ya. Ibu akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, dan Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.